Salah forum, salah. Ya. King, ngomongin soal dunia tipu-tipu dan pemaknaannya, kalau lu sendiri mau ngomongin apa sih kira-kira malam hari ini terkait dengan itu? Masya Allah ya, dunia tipu-tipu itu banyak bagi saya yang bertemu banyak titik dari sudut pandang. Sudut pandang persahabatan, sudut pandang percintaan, sudut pandang pernikahan, sudut pandang kemudian tentang keagamaan kita sebagai orang berislam dari ajaran agama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bagi saya semakin baik lagu itu semakin mengandung melimpah ruah makna. Itu dalamnya sebuah lagu. Karena makin kesini lagu yang diingat itu bukan tentang lagu yang paling skillful, yang paling rumit tekniknya, paling banyak progresinya, paling banyak penggunaan akornya, tapi lagu yang paling banyak bisa memberikan arti di setiap pendengarannya. Dan itulah sifat Al-Quran. Semakin kita membaca Al-Quran, semakin dia memberikan makna yang berbeda di setiap waktu yang berbeda pada pribadi yang berbeda. Benar-benar, aku pernah dengar soal itu, benar. Maka Al-Quran juga berbicara tentang ini. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardh. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan segala sesuatunya itu berpasang-pasangan. Mimma tumbitul ardh, atas apa yang ada di muka bumi ini. Di seluruh dunia ini semuanya Allah ciptakan berpasang-pasangan. Kalau kita berbicara tentang dunia, maka kita akan mendapati ada laki-laki, ada perempuan, ada malam, ada siang, ada bahagia, ada sedih, ada hidup, ada mati. Mimmatun bitul ardh wa min anfusihim, dan juga atas diri mereka sendiri Allah ciptakan berpasang-pasangan. Masya Allah, Allah itu memasangkan di hal yang paling detail sekalipun. Antum punya mata kanan, antum diberikan mata yang sebelah kiri. Antum punya tangan kanan, antum dikasih tangan yang kiri. Antum punya tangan, antum dikasih kaki, pasangan tangan dan kaki. Antum punya telinga kanan, antum diberikan telinga dan kiri. Antum punya hati, dan Allah datangkan pemilik separuh hati antum ketika waktunya sudah datang. Balik. Dan kata surat Yasin yang berikutnya, wa mimma la ya'lamun, dan atas segala sesuatu yang tidak kau ketahui aku sudah ciptakan pasangannya. Inilah Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ketika Allah menggunakan kalimat subhanalladzi, maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala, antum tidak akan menjangkau bagaimana konsep ini Allah jadikan. Maka salah satu penemuan yang paling hebat di dunia adalah penemuan tentang rasio emas, golden ratio, yang di situ menggunakan, dia mendapatkan satu pola bahwasanya segala sesuatu itu diciptakan sesuai dengan rasio yang tepat. Dan salah satu rasio yang tepat adalah berpasang-pasangan. Maka kalau kita berbicara hitam putih abu-abu, terus lanjutan lagunya hitam putih abu-abu. Tapi warnamu putih untukku. Sama kayak aku tadi. Enggak sama. Bisa tolong diiringi? Maka sesungguhnya kenapa lagu yang Kenapa beliau? akornya yang tadi aja. Akornya yang tadi. Iya. Dunia tipu-tipu. Dunia tipu-tipu. Jangan tipu saya dengan lagu yang lain. Telinga saya sudah terlatih 4 tahun ya. Maka ada hitam, ada putih. Adapun abu-abu hanyalah gradasi antara keduanya. Maka ketika kita berbicara tentang kehidupan di atas muka bumi ini, akan ada gradasi-gradasi yang dinamakan sebagai masalah.
Ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan setiap kubu, ada kubu yang hitam, ada kubu yang putih. Ada Adam, ada Hawa. Ada manusia, ada jin. Ada yang jahat, ada yang baik. Ada yang jujur, ada yang menipu. Dan di setiap kubu itu ada pemimpinnya masing-masing. Kalau kubu yang hitam dan gelap, antum tahu siapa pemimpinnya? Siapa tuh? Iblis. Dialah penipu yang paling ulung. Tapi kalau kita berbicara tentang putih dan terang, siapa pimpinannya? Sayyidun Anbiya war Mursalin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka satu penipu, satu orang adalah bahkan sebelum dilantik sebagai seorang nabi, dia sudah punya gelar seorang yang jujur. Al-Amin. Maka dunia ini sejatinya dijalankan dengan permainan dua kubu yang berbeda. Dan kita sebagai manusia ditempatkan di dalam keabu-abuan di antara keduanya. Dan ketika iblis laknatullah alaihi turun di muka bumi, dia menetapkan satu keinginan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qalu fabima aghwaytani la aqudanna lakum siratakal mustaqim. Dengarkan baik-baik wahai Allah. Kalau aku sudah turun di muka bumi ini, aku akan ganggu semua manusia sampai mereka lupa jalan yang benar. Yang diimpikan oleh iblis adalah terciptanya sebuah dunia yang isinya penipuan semuanya. Dunia tipu-tipu. Tapi ketika Allah ingin menurunkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku ingin menjadikan satu makhluk ini yang menjadikan kesinergisan, menjadikan harmoni, menjadikan frekuensi antara satu dengan yang lainnya, antara fitrah satu dengan yang lainnya, tanpa penipuan di hadapan diriku. Kejujuran yang paling diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengingatkan kita tentang bahayanya iblis yang mendambakan dunia ini penuh dengan penipuan. Dan akhir yang diharapkan oleh Nabi Muhammad SAW tentu saja bukan akhir yang diinginkan oleh iblis ketika sang penipu agung dimunculkan yang kita sudah tahu siapa namanya. Nabi tidak ingin itu yang berkuasa. Nabi tidak ingin Dajjal yang menggiring peradaban ini. Tapi Nabi tahu pasti bahwasanya masa-masa itu mesti dilewati oleh manusia. Sebagaimana kalau hitam menuju putih, perlu kita melintasi warna yang namanya abu-abu. Maka Nabi menyebutkan, wahai manusia, berhati-hatilah bahwa nanti di akhir zaman nanti akan muncul banyak pendusta. Hati-hatilah kalian. Di masa itu kata Nabi alaihi salatu wassalam, orang yang jujur dituduh berdusta. Orang yang amanat dikhianati, bahkan dituduh berkhianat. Dan dunia dipimpin oleh orang-orang yang memiliki gelar sebagai seorang ruwaibidah. Apa itu ruwaibidah kata para sahabat? yakni pemimpin-pemimpin yang bodoh, memimpin umat manusia tanpa memiliki kapabilitas, sehingga dia mempertahankan jabatannya, mempertahankan kedudukannya, mempertahankan kuasanya dengan satu tipuan-ketipuan yang lainnya. Dan dia terus menghasilkan tipuan, kebohongan, dan terus menerus ini berjalan, sehingga manusia susah membedakan mana yang benar, mana yang salah. Tahun 1992 istilah baru ditemukan, namanya post-truth. Kebenaran yang ditentukan oleh informasi, bukan secara hakiki. Dan kalau kita tarik ke belakang, ada seorang yang namanya Joseph Goebbels, seorang propaganda milik Nazi. Tangan kanannya Hitler, yang dia mengatakan
Sebuah kebohongan itu akan menjadi kebohongan ketika satu kali diucapkan. Tapi ketika kau mengucapkannya 1000 kali, itu menjadi kebenaran. Kebohongan. Maka Abu Hudzaifah Ibnul Yaman bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, sekarang kita hidup di zaman yang terang, zaman yang putih. Apakah akan tiba masa kegelapan setelah ini?" Kata Nabi, "Iya. Sebagaimana Quran katakan, wa tilka ayyamun nudawiluha bainan nas." Hitam putih itu bergilir. Zaman dan peradaban itu digilirkan, saling berkelindan. Itulah keindahan di kehidupan dunia. Piano tidak akan indah tanpa ada tut-tut warna hitamnya. Tapi Hudzaifah Ibnul Yaman kemudian bertanya, apakah kemudian akan datang cahaya terang setelah kegelapan? Kata Nabi, ya. Tapi dipenuhi dengan asap-asap yang mengkaburkan, yang membingungkan. Fase-fase abu-abu akan berada di setiap jengkal umatku. Bahkan asap itu keluar di bawah kaki-kaki keturunanku, yang dia mengaku sebagian daripada keluargaku, padahal aku tidak mau mengakuinya, karena dia tidak hidup sebagaimana cara hidupku. Maka kata Nabi SAW memperingatkan kepada Abu Hudzaifah Ibnul Yaman, dan Ibnul Yaman kemudian bertanya, Abu Hudzaifah tahu itu bukan zaman dia, tahu bukan dia yang sedang mengalami ini, tapi Abu Hudzaifah Ibnul Yaman memikirkan tentang kalian semua. Lantas apa yang harus dilakukan wahai Rasulullah? Apa yang akan terjadi setelah itu wahai Rasulullah? Akan ada dai-dai yang menyeru kepada jalan neraka, kiai-kiai yang mengajak kepada jalan neraka, ustadz-ustadz, ulama-ulama yang ngerti agamaku, tapi dia mengajak kepada kehancuran atau kehidupan yang tidak sesuai dengan agamaku. Abu Hudzaifah bertanya untuk kita semua, lantas apa yang harus kita lakukan? Sekarang coba pegang tangan kanan dan kiri teman-teman kita. Perhatikan kalimat Abu Hudzaifah Ibnul Yaman. Pegang erat jamaah. Berpeganglah kepada jamaah wahai Abu Hudzaifah Ibnul Yaman. Karena kesesatan itu sulit untuk sulit untuk diidentifikasi. Mereka berpakaian sebagaimana pakaian-pakaian kita. Mereka berbicara dengan bahasa-bahasa kita. Bahkan Al-Quran kadangkala mereka lebih paham. Maka untuk mengidentifikasinya itu kita tidak mampu sendiri, kita butuh berjamaah. Kita butuh untuk bersama-sama mengidentifikasinya. Dan seandainya itu sudah tidak mampu wahai Rasulullah, apa yang harus kita lakukan? Gigit erat akar. Tapi alhamdulillah kita tidak sendiri pada fase ini. Kita masih punya teman, kita masih punya sahabat, kita masih kemudian punya pasangan-pasangan yang nanti kalaupun kita belum punya pasangan, Allah akan datangkan di waktu yang paling tepat, di kesempatan yang paling nikmat. Sebab dunia tipu-tipu itu yang berbicara kebenaran itu adalah mata satu dengan mata yang lainnya. Bukankah Nabi SAW mengatakan yang bisa membedakan Dajjal dengan bukan Dajjal adalah orang-orang yang beriman kemudian sekejap dengan tatapan matanya dia sudah tahu itu siapa, bukan dengan kata-kata. Karena orang-orang yang saling memahami antara satu dengan yang lain, antara satu jamaah dengan jamaah yang lain, itu tidak butuh kata-kata. Ar-ruhu junudum mujannadah, kata Nabi SAW. Ruh itu ibaratkan prajurit-prajurit yang sudah dilatih bertahun-tahun lamanya. Dia tahu kapan yang harus dia berbalik kanan, dia tahu kapan harus melangkah, dia tahu kapan harus berhenti, dia tahu kapan harus beristirahat di tempat. Ruh kita ini sudah Allah pasang-pasangkan sejak awal.
Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Allah pasangkan itu semua. Maka pahami baik-baik. Ada sahabat yang Allah pasangkan. Ada pasangan yang Allah sudah pasangkan. Semua atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di tempat mana kita menempatkan diri kita, baik benar itu tergantung posisi kita. Apa yang kita lakukan hari ini bagi orang-orang di luar sana yang tidak mengerti tentang agama Islam adalah sebuah kesalahan, sebuah kebodohan, sebuah penyesatan. Bagi orang-orang yang mengerti agama Islam, yang tulus untuk mendakwahkan Islam, dia akan memberikan apresiasi terhadap antum semua yang hadir di tempat ini. Maka Nabi SAW ketika berkata-kata dengan Aisyah radhiyallahu anha, hanya cukup dengan tatapan bola mata antara satu dengan yang lainnya. Gimana sih lagunya? Refnya? Yang apa? Na 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 mengerti. Hanya kamu yang mengerti gelombang kepala ini. Puja-puji tanpa kata, mata kita yang bicara. Kata Nabi alaihi salatu wassalam di satu momen mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, aku tahu kapan engkau marah, aku tahu kapan engkau bahagia, meskipun engkau tidak berkata-kata. Kapan itu wahai Rasulullah? Ketika engkau senang terhadap diriku, maka engkau akan bersumpah, wallahi demi Tuhannya Muhammad, kau lagi senang sama aku. Tapi ketika engkau lagi sebel sama aku, engkau akan mengatakan, wallahi demi Tuhannya Nabi Ibrahim. Aisyah, di balik kehebatan seorang suami, ada satu momen di mana istri itu lebih hebat lagi. Aisyah membuktikan itu, hatta itu seorang Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi Muhammad juga membutuhkan Aisyah untuk menuju ke surga. Kita membutuhkan sahabat-sahabat kita. Rasul butuh sahabatnya, Rasul butuh pasangannya, Rasul butuh jamaahnya. Maka Imam Syafi'i radhiyallahu anhu mengatakan, seandainya engkau menemukan orang yang tepat, sahabat yang tepat, senantiasa mengajak kepada sebuah kebenaran yang Allah menganggap itu sebagai kebenaran, pegang erat tangannya, jangan lepaskan. Sebab mencari orang yang seperti ini susahnya minta ampun, tapi melepaskan orang yang seperti itu mudahnya, sangat-sangat mudah. Maka selalulah nyaman bersama dengan jamaah kita semua, dan berjanjilah kalian tak akan pernah kemana-mana. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Masya Allah. Tepuk tangan dong. Buat kalian yang mau tahu versi fullnya, bisa join membership YNTV. Dan bagian ini adalah sebagian kecil dari serangkaian acara konser cinta bareng Yuk Ngaji yang diperuntukkan spesial untuk membership YNTV.